Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan pengangkatan P3K menjadi PNS. Jadi informasi ini kemarin sempat rame gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa BKN memberikan lampu hijau bahwa P3K bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi pada faktanya tidak seperti itu ya. Artinya para P3K tidak bisa secara otomatis diangkat menjadi PNS. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto. Jika P3K ingin menjadi PNS tentunya harus melalui mekanisme seleksi sama seperti masyarakat umum gitu ya. Tetapi saya sendiri masih bingung apakah P3K bisa mengikuti seleksi CPNS atau tidak. Karena tentunya NIK yang dimiliki oleh seorang P3K sudah terdata sebagai ASN gitu ya. Masa seorang ASN mau mendaftar sebagai ASN lagi gitu. Walaupun berbeda antara P3K dan PNS, tetapi mereka sama-sama ASN. Dan kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan hal tersebut ya. Kesalahpahaman bahwa P3K bisa diangkat menjadi PNS secara otomatis. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan penjelasan BKN mengenai pengangkatan P3K menjadi PNS ya. Diberitakan oleh cpn.com. Judulnya penjelasan BKN soal pengangkatan P3K menjadi PNS. Silahkan dicermati baik-baik. Kita coba bacakan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun pegawai negeri sipil atau PNS sama-sama merupakan aparatur sipil negara. Namun demikian, banyak P3K yang mendesak agar mereka diangkat menjadi PNS. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bahkan pernah menyatakan adanya peluang guru P3K menjadi PNS. Lantas, apakah memungkinkan P3K menjadi PNS? Badan Kepegawaian Negara memberikan penjelasan tentang mekanismenya. Pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan P3K bisa menjadi PNS tetapi ada prosedurnya, yaitu melalui tes. P3K tidak bisa diangkat secara otomatis menjadi calon PNS, kata Haryomo saat menyampaikan materi pada rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Untuk diangkat menjadi CPNS, kata dia, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Dia menambahkan, ASN P3K yang memenuhi syarat menjadi PNS bisa mengikuti seleksi CPNS 2024 yang akan digelar sebentar lagi. Tesnya menggunakan sistem komputer assist test PKN untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD maupun seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sebelumnya, Ketua ASN P3K Provinsi Riau, Eko Wibowo menyampaikan sudah saatnya pemerintah memberikan penghargaan kepada guru. Menurut dia, guru P3K seharusnya diangkat menjadi PNS dan bukan dibatasi kontrak. Guru profesi yang mulia, dia harus continue sistem kerjanya, bukan kontrak, ujar Pak Ekowi Sapan Akrab Eko Wibowo. Menurut Ekowi, dengan diangkat menjadi PNS, maka guru P3K akan lebih tenang bekerja tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran masa kontrak habis. Sementara itu, Ajun, seorang ASN P3K tenaga kesehatan juga menyuarakan hal yang sama. Mantan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Ponorogo ini menyatakan P3K hanya namanya ASN, tetapi perlakuannya berbeda. Menurut dia, P3K seperti honorer yang pakai baju bagus. P3K juga mirip buruh yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh pemberi kerja. Pengalaman kerja belasan tahun kami hilang begitu jadi P3K. Padahal honorer K2 yang diangkat PNS malah dihitung masa kerjanya, ucapnya. Baik Ekowi maupun Ajun menegaskan P3K dari honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun sebaiknya diangkat PNS. Itu sebagai pengganti atas pengabdian honorer yang selama belasan tahun digaji sangat rendah. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan penjelasan BKN mengenai pengangkatan P3K menjadi PNS. Jadi jelas ya bahwa tidak bisa secara otomatis P3K diangkat menjadi PNS. Ada mekanismenya yaitu melalui tes, sama seperti masyarakat pada umumnya gitu ya. Tetapi saya sendiri belum yakin apakah seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K bisa mengikuti seleksi CPNS atau tidak.
Karena tentunya seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K, NIK-nya sudah terdaftar sebagai ASN gitu ya. Dan masa ASN mau mendaftar sebagai ASN lagi walaupun berbeda dari P3K mendaftar sebagai CPNS. Tapi kita tunggu saja ya mekanisme seleksi CASN terutama untuk CPNS di tahun 2024 ini apakah bisa gitu ya P3K menjadi PNS atau mendaftar sebagai CPNS. Kita tunggu, semoga aturannya bisa segera keluar dan pertanyaan dari teman-teman P3K yang ingin mendaftar sebagai CPNS bisa segera terjawab. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.